Assalamualaikum Dir, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik, kurang baik, atau bisa dikatakan buruk? Pokoknya, apapun itu aku yakin kamu pasti bisa melewati semuanya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwahkan ilmunya di jalan Allah. Ngomong-ngomong, bahas tentang ilmu nih, menurutmu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam itu sama atau lebih tinggi wahyu atau lebih tinggi akal? Setahu aku sih, akal itu bukan otak, tapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Nah, daya itu memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Sedangkan wahyu adalah firman Allah yang mengandung petunjuk dan pedoman yang memang diperlukan untuk umat manusia dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nah, Dir, sampai di sini udah tahu belum gimana kedudukan akal dan kedudukan wahyu dalam Islam? Apa? Masih kurang paham? Baiklah aku kasih contoh. Jadi, ibaratkan wahyu adalah lentera kita yang sedang berada dalam kegelapan. Gak ada wahyu, kita bisa ngelakuin sesuatu nggak? Kita bisa berjalan nggak? Ya bisa. Memang bisa berjalan, tapi kita akan tersesat. Kita bahkan gak tahu ada hal apa di luar sana jika nggak ada wahyu sebagai pedoman kita atau sebagai petunjuk kita. Tapi di dalam wahyu itu banyak yang nggak masuk akal. I know, memang banyak yang nggak masuk akal dalam wahyu atau bahkan Al-Quran. Maaf nih ya, contohnya bayangin deh, sperma dan sel telur bisa jadi manusia seperti kita. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi itulah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah diterangkan dalam Al-Quran, dan di Al-Quran itu 80%-nya itu udah terbukti benar di penelitian. 20%-nya kemana? Nah, 20%-nya itu adalah misteri. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan kita itu kecil banget ilmunya. Masih kurang akal kita. Akal kita itu ya nggak nyampe ke ilmu yang Masya Allah di luar logika kita seperti itu. Seperti, apakah benar surga neraka itu ada? Malaikat, hari kiamat? Kalau kita mikir dengan logika, itu semua nggak masuk akal kan? Tapi, diterangkan dalam Al-Quran. Dan rukun iman ketiga itu apa? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita nggak percaya dan berpaling, atau bahkan menutup diri akan hal tersebut, berarti kita kafir dong, ya kan? Makanya, dengan adanya akal, kita itu disuruh Iqra. Iqra itu bukan hanya bacalah, namun ditelaah, dicari, dan dipahami ilmunya. Nabi Muhammad SAW tuh, waktu di Gua Hira, ketemu malaikat Jibril, gemetaran loh. Yalah, kita di rumah aja denger bunyi air galon, udah panuan. Lah, terus malaikatnya bilang Iqra. Sampai suara di gua itu menggelegar. Nabi Muhammad SAW itu semakin ketakutan. Hingga malaikat Jibril itu memeluk Nabi dengan erat banget. Sampai Nabi sesak. Pas dilepas sama malaikat Jibril. Qadarullah, Nabi Muhammad SAW mengikuti malaikat Jibril dari ayat 1 sampai ke 5 Al-Alaq. Terus malaikat hilang. Nah, pas pulangnya Nabi itu masih gemetaran, seakan menanggung beban yang berat gitu. Tapi ternyata wahyu ini dahsyatnya, Masya Allah. Allah itu benar-benar sebaik-baiknya pemberi petunjuk. Jadi Iqra itu adalah bacalah, belajarlah. Artinya ilmu. Yang berarti Nabi itu diperintah untuk merubah ilmu masyarakatnya. Karena kalau ilmu masyarakatnya berubah, masyarakatnya juga dengan sendirinya akan merubah keadaannya. Benar gak? Benar dong. Makanya ketika berhasil memberikan ilmunya kepada masyarakatnya, masyarakatnya sendiri yang mengubah lingkungannya. Bukan Nabi yang menghancurkan berhala di sana, menghancurkan sistem zalim di sana, dan mengubah sistem itu. Bukan Nabi, tapi masyarakatnya sendiri. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, dan sahabatnya yang lain. Dulu mereka itu menyembah berhala. Dulu mereka itu taat dan tunduk sama sistem zalim tersebut.
Tapi akhirnya mereka sendirilah yang menghancurkan berhalanya, mereka sendirilah yang mengubah sistemnya. Dan dear, Allah itu nurunin Al-Quran, itu bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita semua, sebagai umatnya. Kita diutus untuk mengubah kerusakan yang ada di sekitar kita. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang ada di lingkungan kita. Maka ketika kita belajar menggunakan akal kita, memahami Al-Quran, insya Allah kita pasti mampu untuk memperbaiki keadaan kita. So, kalau kita pengen memperbaiki diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan negara kita, untuk menjadi lebih baik itu, semua dimulai dari mana? Dari Iqra. Jadi langkah selanjutnya ialah memperbanyak belajar, dear. Wallahualam bisawab ya. Baiklah, apabila aku ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah yang Maha memberi petunjuk, aku mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya, dear.